bisa ke kindergarten. Selamat sore saudara sekalian. Ini waktunya juga pas ya. Kita melanjutkan pembahasan dari Exodus kitab Keluaran. Mari kita buka dari Exodus pasal yang kedua. Pasal yang kedua. Kita baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. 11 sampai 22. Bisa baca gantian, saya baca 11, 12, 13 sampai 15a, ya sudah bisa membaca, lalu saya bisa melanjutkan lagi. Saya baca terlebih dahulu, Exodus pasal 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-22. Di situ LAI memberi judul Musa lahir dan diselamatkan. 11 Musa lahir. Itu di bagian atas ya. Ini sekarang Musa lari ke tanah Midian 11 sampai 22. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudara itu melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Sudah membaca? Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa kau pukul teman?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarikan ikhtiar untuk membunuh Musa. Lanjutkan. Lalu ia duduk di situ. Saya baca lagi 16. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba air. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit melawan mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Refuel, ayah mereka berkata lagi, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Refuel Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian baca firman Tuhan. Mari kita masuk berdoa. Sudah berdoa untuk diri masing-masing. Sudah mendoakan orang di kanan, kiri, depan, belakang saudara, dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa. Bapak dan saudara, sekali lagi mohon kehadiran Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan, kami beri kemuliaan Tuhan. Kami tidak sia-sia, bukan dari suara manusia, mendengar firman-Nya, Tuhan katakan pada kami. Mohon Roh-Mu yang khusus bekerja dengan kami, mengubah kami, kuduskan di kehidupan, makin berkenan kepada Tuhan. Berkati kami yang merenungkan kamu di sini dan demi Yesus Kristus. Amin. Ya, so kalau kita merenungkan bagian ini ya, ini cerita Musa yang membunuh orang Mesir, ya, terus kemudian berusaha untuk melerai orang Israel yang lagi berantem. Ya, sana kita ambil perspektif ini klasik Pak Indonesia. Ya inilah gambaran orang yang masih muda gitu ya, belum bergantung kepada Tuhan, pakai kekuatannya sendiri, bijaksananya sendiri. Ya, adalah sebenarnya Tuhan nggak pernah memerintahkan dia, begitu kan ya. Dan Musa mesti sampai akhirnya akibat itu dia mesti melarikan diri karena demikianlah orang yang
berusaha untuk membebaskan bangsa dengan kekuatannya sendiri dan gak tunggu waktu Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir ada poinnya juga di dalam menafsir seperti ini, tapi saya surprise waktu membaca ini tafsiran dari Fred Heimke. Tafsirannya bukan tafsiran baru sih, ini tafsiran lama tahun 90-an gitu, 91 kalau saya nggak salah ingat. Tapi dia approach-nya itu berbeda di situ. Dia melihat di sini cerita ini bukan gambaran youthful Moses yang passionate, yang with his uncontrolled anger gitu ya, gampang meledak dan sebagainya gitu, yang akan dipimpin Tuhan, yang kurang rendah hati dan sebagainya. Bukan gambaran ini, tapi gambaran positif justru. Gambaran yang positif di sini diparalelkan antara apa yang terjadi dalam kehidupan Musa, ini ya, Moses, dengan Israel ya, dengan God's own action, dan juga dengan kejadian-kejadian atau isu yang akan terjadi di dalam kehidupan orang Israel setelah dipimpin keluar dari Mesir. So, di ini tiga outline ini ya saya. Kemiripan antara Musa dan pengalaman orang Israel nanti ya, setelah itu kemiripan antara Musa dengan Tuhan sendiri ya, dan juga kemiripan antara yang terjadi di dalam peristiwa ini ya, di dalam Musa dengan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi lebih besar di dalam cerita berikutnya. Nah, kita akan bicarakan ini satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana Musa ini embodies Israel di dalam kehidupannya sendiri. Fred Heimke menyebut beberapa poin yang menurut saya sangat persuasif ya. Yang pertama adalah seperti sudah baca dalam cerita ini ada konflik ya, antara Musa dengan orang-orang Mesir. Nah, nanti orang Israel juga akan ada konflik dengan orang Mesir ya. So, sebelum orang Israel berkonflik dengan orang Mesir, di sini Musa berkonflik duluan dengan orang Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua juga Musa itu adalah subjek dari edik yang dikeluarkan oleh Firaun ya, edik untuk membunuh Musa. Nanti kita tahu orang Israel juga akhirnya mau dibunuh juga oleh Firaun itu. Jadi sebelum orang Israel diperintahkan untuk dibunuh oleh Firaun, di sini Musa sudah terlebih dahulu mengalami ini. Kemudian yang ketiga, Musa melarikan diri. Ya, Musa mesti melarikan diri, sebagaimana juga orang Israel juga mesti melarikan diri dari Mesir. Dan yang terakhir, yang keempat, ini penting ya, seperti kita baca di dalam ayat yang terakhir dari Eriko yang kita baca, bahwa Musa telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, sebagaimana nanti orang Israel juga menjadi pendatang di negeri asing. Jadi apa yang nanti akan dialami oleh orang-orang Israel sudah terlebih dahulu dialami oleh Musa ya. Musa ini embodies Israel, kehidupan Israel di dalam kehidupannya sendiri. Di dalam perjalanan kehidupannya Musa mesti terbuang di wilderness ya, di padang gurun. Dan di dalam keadaan itu, di dalam kondisi itu, dia belajar untuk mengenal dirinya sendiri. Dia belajar untuk memahami, mengenal identitasnya dengan lebih baik. Mengapa perlu wilderness ya? Mengapa perlu booster ya? Mengapa? Karena seringkali ya, kalau kita nggak berada dalam booster, nggak berada dalam wilderness itu, kita tuh terlalu banyak aksesori ya di kehidupan ini. Ya, kadang-kadang identitas kita itu juga shape by ciri khas kota yang dimana kita hidup gitu ya. Misalnya sudah di Hamburg ya, kebanggaannya apa gitu, atau banyak apa Blues juga ya. Dari dulu masih ada perdebatan Blues itu Hamburg atau Berlin gitu. Sudah rasa naik Hamburg ada ini nih, yang itu water lah, of course ya water. Ada Wasser di sini, tempat lain ada Erlengen. Kalau kita punya banyak air di sini, pemandangannya berbeda. Dekat laut, meskipun lautnya jauh sekali sih. Kita kadang-kadang membangun identitas kita itu berdasarkan ini sih, berdasarkan ya aksesori kota ya, di mana kita tinggal,
Lalu kita mengidentifikasikan diri kita berdasarkan itu. Tapi waktu saudara ada di wilderness itu semua dicopot. Tadi kita baca Ayub kan ya, Ayub itu. Saudara bayangkan waktu Ayub menderita ya, waktu Ayub itu dicopot dari dia mau mengidentifikasikan dirinya dengan apa ya? Dengan kekayaannya, gak ada lagi kekayaannya. Dengan keluarganya, mungkin dia juga sedih juga kalau melihat keluarganya, anak-anaknya mati gitu. Dan istrinya juga nggak ngerti dia, mungkin dia malu juga mengakui istrinya. Dengan apa? Teman-temannya penghibur sialan itu gitu ya. Dengan apa? Dengan badannya yang mungkin tadinya itu kuat juga nge-gym dan sebagainya ya. Sekarang dia borokan. So, dia mesti mengidentifikasikan dirinya dengan apa ya sekarang? Pengalaman wilderness-nya Ayub. Identitas diri kita itu telanjang di hadapan Tuhan, dan disitulah kita mengenal diri dengan sesungguhnya. Waktu kita berada di wilderness, waktu kita nggak bisa refer to kekayaan, to property kita, to kota tempat kita tinggal, orang-orang yang mengelilingi kita dan sebagainya, kita seorang diri di hadapan Allah. Nah disitulah kita mengenal diri. Terus saya lihat kehidupan Musa ya. Musa itu ya, identitasnya ya banyak di-shape oleh ya, dia di Mesir, dia identitasnya double identitas kadang-kadang. Dia seorang Ibrani ya, dia bisa mengidentifikasikan dirinya dengan Miriam kakaknya. Dia disusui oleh ibunya sendiri dengan sangat cerdik. Miriam pakai cara seperti itu gitu kan ya. So itu diambil dari dia kan tercabut dari sana gitu, waktu dia ke Midian. Identitasnya dia di Mesir, Prince of Egypt ya. Itu juga tercabut dari dia. Dia nggak bisa lagi jalan di Midian. Saya ini loh orang istana loh ya, sebenarnya dia nggak manner saya lain sama orang biasa karena saya tahu etiket royal gitu. Nggak berguna saya itu gunanya apa untuk di wilderness gitu. Siapa yang perlu tahu royal manner Musa di wilderness? Kalah jengking gitu. Lain loh ya berurusan dengan kalah jengking ini, royal way of dealing with kalah jengking. Gunanya apa ya itu? So identitas itu semua bubar, dia betul-betul bubar. Dan disitulah dia berdiri seorang diri di hadapan Allah. Dan dalam kehidupan ini tentu saja kita bukan minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengirim kita wilderness. Tuhan masukkan saja ke dalam wilderness. Bukan itu orang sakit jiwa. Tapi saudara dan saya boleh berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa mengenal diri kita lebih baik. Kita boleh mengenal diri kita lebih baik. Whether through wilderness atau ya tanpa wilderness, whether kita sakit atau kita sehat, whether kita kaya atau kita miskin, whether kita banyak teman atau kita ditinggalkan teman, whether winter atau spring. Ya. Di situ kita minta kepada Tuhan supaya kita boleh lebih mengenal diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Karena orang yang mengenal diri, dan Calvin mengatakan ya orang itu mengenal Tuhan. Orang yang nggak mengenal dirinya dia nggak bisa mengenal Tuhan. Orang yang nggak mengenal dirinya berdosa dia nggak bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Orang yang mengenal dirinya salah dia akan mengenal Tuhan juga secara salah karena ada kaitan nggak terpisahkan antara pengenalan diri dan pengenalan akan Tuhan. Demikian katanya Calvin oleh Gubina yang terkenal itu. So life in the wilderness ini menolong Musa untuk bisa mengenal dia itu sebetulnya siapa. Di dalam ini betul saudara ini apa tadinya dia mungkin kita nggak tahu banyak bilang sih ya, kita nggak boleh terlalu spekulat juga. Tapi mungkin saja wajar saja dia menempatkan dirinya sebagai bagian daripada royal court. Ya dididik di dalam segala ilmu yang ada di Mesir, mengecap pendidikan yang begitu tinggi. Tapi sekarang waktu dia di wilderness, ya sudah dia nggak bisa membanggakan itu. Membanggakan dia dapat siapa juga. Yang indah adalah bagaimana Musa di sini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghidupi nasib ya, dari Israel yang akan nanti dialami oleh Israel. Terlebih dahulu diantisipasi di dalam kehidupan Musa. Saya kutip Fred Hammond di sini bahasa Inggris. In a number of ways, that Moses both relives the fate of his people and anticipates their near future. Ini dipersiapkan sebagai seorang pemimpin ya, sebelum nanti bangsa yang dipimpinnya akan mengalami kesulitan-kesulitan itu ya.
Musa terlebih dahulu dipersiapkan Tuhan untuk mengalaminya. Yang kedua, kita membaca di sini Moses action, ya, tindakan yang dilakukan oleh Musa ini juga anticipates, foreshadows, membayang-bayangi, ya, mendahului God's own action, karya Tuhan sendiri. Perhatikan di sini ayat 11 misalnya. Saya baca ayat 11 ya. Di situ sebandingkan dengan bahasa Jerman juga sih. Coba buka Luther Bible saya dari 1912. Saya pernah tulis ini saya jurnal apa ini kutipan bahasa Jerman yang pakai Luther Bible 1912. Salah satu reviewer terus kemudian, kenapa Anda menggunakan Luther Bible 1912 dan bukan edisi yang lain? Saya jawaban paling sederhana, karena itu yang saya punya di August. Tapi di tahun 1912 ya, itu apa? In between aja. Kalau kita pakai yang tahun 1500 berapa itu 45 itu terlalu arkaik ya. Tapi kalau kita pakai yang modern ya sudah berbeda lagi. 1912 masih lumayan modern. So kita bisa bandingkan di situ ya. Mungkin lebih jelas, termasuk kalau sudah ada bahasa Inggris itu bahasa. Di ayat 11 ya, kita membaca bahwa Musa di situ ya, dia keluar mendapatkan saudara-saudara itu melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah, bahasa Indonesia juga oke ya, ada kata lihat di sini. Dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudara itu. Apa sih yang mau dikatakan di sini? Tuhan itu melihat penderitaan umatnya. Tuhan itu melihat. Waktu dikatakan Tuhan melihat itu bukan melihat sembarangan ya, melihat penderitaan yang dialami oleh umatnya. Dan di sini Musa itu seperti Tuhan, dia melihat penderitaan umat Allah, penderitaan saudara-saudaranya. Moses sees Israel's oppression. Apa yang saudara dan saya lihat? Kita melihat yang dilihat Tuhan atau kita melihat yang lainnya? Tuhan lihat ke kanan, kita lihat ke kiri. Waktu di dalam cerita Injil itu ya, Tuhan Yesus pernah diundang oleh Simon orang Farisi itu ya. Terus kemudian ada satu perempuan yang gak jelas itu tiba-tiba join di table fellowship begitu saja ya. Pasti si Simon itu ya melihat perempuan gak benar ini, dia sangat terganggu. Dia gak habis pikir bagaimana sih ini katanya orang benar Yesus ini. Kok dia membiarkan begitu saja, ada orang seperti ini nyolong gini dan dia diam saja. Tapi singkat cerita terus kemudian ada satu teguran ya, yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus kepada Simon. Simon, engkau lihat perempuan ini? Engkau lihat perempuan ini? Simon pasti lihat dari tadi gitu. Justru karena dia lihat makanya dia terganggu kan ya. Kalau dia nggak lihat ngapain dia jadi hatinya rusak itu. Pasti Simon dari tadi melihat. Ya melihat itu satu hal saya, tapi melihat seperti Tuhan atau melihat dengan kecongkaan, kesombongan, melihat dengan menghina ya, melihat dengan gak sabar, melihat dengan kebencian, melihat dengan kesempitan hati, melihat sih memang gitu ya. Melihat dengan belas kasihan. Yesus mengoreksi Simon, engkau lihat perempuan itu ya. Lukas tidak menulis ya sebenarnya. Dia lihat Tuhan juga enggak diceritakan seperti itu ya. Tetapi terus kemudian Lukas mencatat apa yang dilihat oleh Tuhan. Waktu aku datang, engkau tidak menyambut aku, engkau enggak memberikan kepada aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh aku dengan air mata, membersihkan dengan rambutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dilihat oleh Yesus. Yang dilihat Yesus adalah kebaikan dari perempuan ini. Yang dilihat oleh Simon adalah kejahatan perempuan itu. Dosa-dosanya yang dilihat. Kekurangannya, kelemahannya. Itu yang dilihat oleh Simon. Yang dilihat oleh Yesus Kristus adalah kebaikan dari perempuan ini. Yang sebetulnya Simon boleh belajar secara rendah. Sekali lagi ya saya, apa yang kita bukan cuma masalah lihat atau nggak lihat ya, tapi yang dilihat itu apa.
Yang dilihat oleh Musa di sini bukan syukur aku meskipun orang Ibrani tapi saya orang istana sehingga saya nggak harus miserable seperti orang-orang ini ya. Aduh, untung saya di sini. Kalau enggak, gue juga sengsara kayak mereka. Bukan itu yang dilihat Musa, bukan. Musa bukan merasa bersyukur gitu ya, bersyukur saya tinggal di negara seperti ini tuh, enggak, bukan di negara yang enggak aman seperti di sana. Bersyukur saya ada di sini. Melihat apa sih sebetulnya? Melihat apa sih? Apa yang dilihat? Yang dilihat Musa itu adalah penderitaan orang Israel. Musa bukan sedang membandingkan betapa beruntungnya dia tinggal di istana dibandingkan dengan orang-orang Israel yang miserable itu. Bukan. Tetapi dia melihat penderitaan umat Allah, seperti Tuhan juga memperhatikan penderitaan umatnya. Yang berikutnya Moses strikes the Egyptian. Saya kutip Fred Haim. Moses strikes the Egyptian. Ini kata yang susah ya sebenarnya. Strikes. Ya, itu kalau diselidiki secara motif kritik. Siapa yang strikes itu? Ternyata adalah Tuhan sendiri. Ini sekali lagi. Moses action itu anticipates God's action. Dan itu pembacanya agak berbeda. Biasanya di sini kan kita komentari old interpretation. Musa membunuh orang Mesir itu kedagingannya sendiri. Dia nggak ada penguasaan dia. Tapi ternyata di dalam tafsiran ini justru Musa strikes the Egyptian itu anticipating Tuhan sendiri yang juga akan strike the Egyptian nanti setelah itu. Tuhan akan memukul orang Mesir dengan kekuatan tangannya. Dan di sini Musa terlebih dahulu mengantisipasi pekerjaan Tuhan ini. Di dalam tafsiran yang lama yang dilakukan oleh Musa ini seringkali dijudge sebagai tindakan yang eksesif, again, young man yang masih muda yang nggak bisa kontrol emosinya, yang meledak-ledak, yang passionate dan sebagainya, yang kurang dewasa dan sebagainya. Tetapi istilah ini sudah nakah, strikes, nakah bahasa Inggris. Itu ternyata dipakai beberapa kali. Subjeknya adalah Allah. Dan yang dipukul itu adalah orang Mesir. Sudah bisa mendapat itu di pasal 12 misalnya. Lalu di dalam pasal 9, termasuk di pasal 3, pasal 7, itu beberapa kali di beberapa ayat Tuhan memukul orang Mesir. Waktu Tuhan memukul orang Mesir, ya sudah tahu yang dipukul, ya mati. Seperti di sini Musa memukul dan mati juga orang Mesir itu. Bagi saya ini tafsiran yang menarik karena melihat Musa bukan secara negatif dari perspektif youthful actionnya dia, bukan itu, tapi seseorang yang sudah dipakai Tuhan, termasuk di dalam perikop ini sudah dipakai oleh Tuhan. Dan tentu yang lebih positif adalah Musa seperti Tuhan juga menyelamatkan, he saves, he delivers. Delivers siapa sih? Delivers perempuan-perempuan anaknya Jethro, anaknya Yitro. Musa mengusir ini ya, melindungi perempuan-perempuan ini dan mengusir gembala-gembala yang jahat itu ya, yang berusaha untuk menindas perempuan-perempuan itu. Tapi Musa dengan berani stutap untuk perempuan-perempuan ini. Lalu kemudian dia mengusir shepherds itu pergi. Seperti nanti Tuhan juga akan berhadapan dengan Firaun ya, yang opres Israel. So, ada pemilipan di sini ya, bagaimana Musa membebaskan perempuan-perempuan ini dari tangan orang jahat, seperti Tuhan nanti akan membebaskan umat Israel dari tangan Firaun. Yang terakhir ya, bagaimana Musa ini mengantisipasi Tuhan dan karyanya, yaitu dia berani confronts fellow Hebrew yang bersalah ya. Di dalam ayat yang ke-13 saya baca lagi ya. Ketika keesokan harinya yang keluar lagi mendapati 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah. So, Musa bisa membedakan di antara 2 orang itu siapa yang bersalah. Menarik ya ini apakah kadang-kadang kita di dalam kebudayaan timur ya, itu atas nama harmonisasi gak boleh jelas itu siapa yang salah, siapa yang benar. Katanya kalau sudah
bilang yang salah itu sudah memihak. Ya sulit ya sih, culture ini, culture timur. Atas nama kekeluargaan ya, nggak boleh memihak. Nggak boleh memihak itu kalau nggak ada yang salah atau sama-sama salah begitu ya, itu ya oke, nggak boleh memihak. Tapi kalau satu jelas-jelas salah sih, terus kemudian kita nggak menyalahkan yang salah, ya, repot ya sih. Kadang-kadang kita sendiri juga sebagai orang tua juga bisa lemah sih. Ini anak berantem ya. Dan yang satu salah, yang satu lebih nggak salah sih. Ya. Lalu kita sebagai orang tua sudah kan dua-dua anak gua, ya. Dua-dua kan anaknya papa, gitu. Jadi ya sudah berdamai. Jadi nggak jelas siapa salah, siapa nggak salah. Pokoknya ya yang sama-sama anak saya, gitu ya. Yang sama-sama jemaat saya di gereja kadang-kadang juga seperti ini. Ya. Siapa salah, siapa nggak salah. Pokoknya sama-sama satu gereja. Kan kita kan tubuh Kristus kan. Sudah ragu-ragulan saja. Kak Musa nggak begini loh sih. Musa bukan begini loh. Musa konfront yang salah. Konfront yang salah. Jadi ada keadilan di sini. Ini bukan sudahlah sama-sama anak ngapain sih berantem kayak begini. Nah, nggak penting siapa yang salah, siapa yang nggak salah, siapa yang mulai duluan dan nggak penting pokoknya damai saja. Enggak, jadi di sini kita membaca dia bertanya kepada yang bersalah. Mengapa engkau pukul temanmu? Dia bertanya kepada yang bersalah. Musa nggak ngomong kepada dia, mengapa juga lu mau dipukul? Nggak ada siapa yang mau dipukul lagi. Musa nggak menegur yang tidak salah, yang ditegur di sini adalah yang salah. Ini sulit ya. Kalau saudara masih menghakimi orang satu yang bangsa saudara, orang bangsa lain, gampang ya. Yang salah yang bangsa lain. Saudara masih menghakimi anggota keluarga saya, anggota keluarga saudara dengan orang lain. Yang salah orang lain pasti gitu kan ya. Kan kita punya kecenderungan seperti itu. Pokoknya keluarga saya harus yang benar. Keluarga saya, jemaat saya harus yang benar. Yang salah harus yang anggota gereja lain. Yang unbeliever harus yang salah. Tapi di sini saya meskipun Musa menghakimi sama-sama orang Ibrani, tapi dia bisa membedakan mana yang salah. Dia bertanya kepada yang bersalah, mengapa engkau pukul temanmu? Dia ada keberanian untuk konfront orang yang bersalah. Sebagaimana nanti Tuhan juga akan konfront Fir'aun yang bersalah itu melalui Musa. Fredheim menambahkan, ya ini ironis, Pharaoh will admit that he is in the wrong. Kalau sudah baca di pasal 9 ayat 27 ya, ironically Firaun mengakui bahwa dia in the wrong. Sementara di Hebrew ini nggak ngaku sih kalau dia salah. Jika kebalik-balik gitu ya. Ini yang mana yang mana. Yang ketiga adalah yang pertama tadi bagaimana Musa itu mengantisipasi pengalaman kehidupan orang Israel di dalam kehidupan yang terlebih dahulu. Yang kedua adalah bagaimana Moses action itu anticipates God's action. Yang ketiga, Moses action juga anticipates issues atau greater issues nanti akan dihadapi oleh Musa sendiri di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian ini nanti. Kita melihat bahwa isu justice ini mendominasi perikop ini sebetulnya, justice. Itu bicara justice, gereja evangelical saya kadang-kadang agak sensitif. Itu berapa waktu yang lalu sekarang sudah meninggal ya, Tim Keller pernah nyerempet bicara tentang social justice. Ada kelompok yang sangat konservatif menganggap ini Tim Keller mulai neo-Marxis. Hanya karena dia ngomong justice itu gimana sih dia polarisasi politik kayak begini. Polarisasi politik seperti kayak orang kanan itu nggak boleh ngomongin justice. Kalau orang kanan itu bolehnya ngomongin sexual impurity gitu ya, LGBTQ, nah itu against abortion gitu ya. Itu orang kanan. Kalau orang kiri itu social justice, liberal agenda, left wing, ya orang-orang kiri neo-Marxis gitu ya. Sudah baca dalam Alkitab ya, nggak ada ya polarisasi kayak gitu tuh nggak pernah ada loh saya. Nggak ada polarisasi kalau kita orang yang betul-betul cinta Tuhan urusannya cuma sexual impurity ya. Jadi ada satu buku menarik saya membahas tentang kecenderungan ini ya. Partai-partai
khususnya memang di Amerika, bisa ada certain awareness terhadap certain sin ya. Partai tertentu punya certain awareness terhadap sin tertentu, tapi enggak aware dengan sin yang lain. Misalnya ya, kalau kita belong to one group, one family gitu ya, lalu ada siapa bersalah, kita harus cover bagian keluarga kita, mau apapun salah mesti di cover. Tapi begitu dia keluar, begitu dia no longer part of our church community, nah sudah salah-salahnya tidak apa-apa gitu ya, karena dia no longer with us. Itu namanya partai kanan, partai kanan. Gak ada kepekaan terhadap dosa-dosa yang lain. Tapi waktu kita membaca di dalam kitab suci, Yesus Kristus ya, mengatakan the weightier matters of the law, ya, the weightier matters of the law. Yang lebih penting di dalam hukum Taurat, Matius 23 ayat 23, dia mengatakan justice, ya, Yesus dulu, mercy, and faith atau faithfulness. Justice salah satu. The whole corpus of Torah itu kalau nggak ngurusin urusan justice, ngurusin mercy, ngurusin faith atau faithfulness, tiga ini Yesus yang mengajarkan saja, bukan Karl Marx, bukan, ini Yesus. So di sini sudah bisa melihat bagaimana Musa itu mengantisipasi bahwa isu justice nanti akan dihadapi di dalam community of faith. Within ya, di dalam gereja sendiri bisa ada isu injustice, bukan cuma di luar sana, tapi juga di dalam gereja bisa ada injustice, dan ini perlu diberesin. Dan bukan diselesaikan dengan cara dulu sama-sama anak buah kita atau sama-sama anggota GLI, kan kita gerakan reform, jadi kita mesti saling akur dan sebagainya. Nggak usah bicara siapa salah, nggak, semua juga bersalah, semua orang berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah kayak gini, mau lantur ya saya ngomongnya. Tapi nggak ada pemberesan, nggak pernah ada isu justice yang dibereskan. Tipikal culture timur kali ya, tipikal culture timur. Kita harus selalu kritis ya, culture barat, culture timur, culture utara, culture selatan kalau mengajar. Dan kembali kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah di sini waktu Musa mau membereskan, ternyata otoritasnya di sini di reject, di challenge, seperti sudah baca ya. Cuma nggak gampang ya sih. Berjuang untuk justice itu banyak perlawanan. Bisa very discouraging. Musa untung apa sih melerai mereka ini? Untungnya apa? Ya nggak ada untuk Musa. Malah troublesome kan untuk dia. Tetapi kemudian tanggapannya apa? Oh thank you ya sudah ini ya kan berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan tanggapannya adalah siapa yang akan engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Malah tanggapan paranoid di sini, kamu membunuh saya sekalian. Seperti kamu bunuh orang Mesir waktu itu kan, sekarang kamu juga mau bunuh saya. Musa datang untuk melerai, untuk membereskan urusan ini, malah dituduh mau membunuh. Dan ini pun juga mengantisipasi orang Israel nanti ya, later on, yang juga menuduh Musa membawa mereka keluar supaya mereka mati di padang gurun. Coba kita baca bagian ini. Kita baca 16 ayat 23 ya, 16. Exodus 16 ini mengantisipasi sekali lagi ya. 16 ayat 23. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segala jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Kamu bawa kita ini keluar ke padang gurun untuk membunuh semua kami ini dengan kelaparan. So, Musa nanti akan dituduh seperti ini di pasal 16. Tapi di sini dia sudah mengantisipasi kejadian ini. Dia sudah dituduh mau membunuh di sini. Ya ini ya, waktu Tuhan itu mempersiapkan seseorang untuk menjadi leader, ya, dia itu akan dipersiapkan untuk mengalami cicipan-cicipan, termasuk juga cicipan kesulitan.
Sudah kita mau melayani Tuhan ya, itu tapi kita gak bersedia untuk hancur ya. Gak bersedia untuk tersinggung ya. Gak bersedia untuk disalah mengerti, gak bersedia untuk kena fitnah dan sebagainya. Kita gak bisa melayani Tuhan dengan dalam ya. Gak bisa. Kita gak bisa melayani Tuhan dengan luas, gak bisa. Kita bukan gak bisa melayani Tuhan sama sekali, bisa ya, tapi terbatas. Lihatlah kehidupan Yesus. Lihatlah kehidupan Yesus. Apa yang terjadi dengan Yesus? Dia salah apa sih memang? Kalau saudara dan saya kan memang ada salah. So kita mengalami penderitaan, itu wajar-wajar saja. Toh kita orang berdosa. Tapi Yesus itu sinless dan dia mengalami itu. Musa di sini yang mengantisipasi kehidupan Kristus. Dia juga ditolak seperti Kristus. Dia dituduh membunuh. Kalau kita terus kemudian stuck ya dengan ini ya, ini accusation salah, ini fitnah, ini karakter asasinasi, terus kita mulai pahit di situ ya. Ya sudah, kita stuck di sana. Pekerjaan Tuhan gimana ya mau jalan lagi di dalam kehidupan kita? Kita nggak ada keluasan hati dalam kehidupan kita. Saya bukan berarti terus kemudian saudara carilah pengalaman sekenyang-kenyangnya untuk difitnah ya, bukan itu lah pasti ya. Tetapi kita nggak bisa menghindari, nggak bisa menghindari. Kita sebagai orang tua ya, kalau punya anak ya pasti harus rela diberai. Kalau saudara anaknya berak terus saudara ngamuk-ngamuk, saudara emosi, jangan punya anak kali ya saudara, jangan punya anak deh kayaknya. Kalau anaknya kencing, muncrat kena matanya saudara, terus saudara banting bayi itu gitu. Kayaknya bener jangan punya anak deh kayaknya, jangan. Saudara kalau nggak kuat seperti itu, saudara ingin balas dendam dengan anak yang kencingin saudara gitu. Ini kan jangan punya anak deh kayaknya. Sama ya, jadi sini saudara melihat kehidupan Musa ya seperti seorang bapak yang berusaha untuk merangkul, tapi kemudian dia disalah mengerti. Dia disalah mengerti. Siapa yang mau jadikan kamu itu judge over us? Kita nggak perlu kamu. Itu menyakitkan kalimat itu. Salah satu pengalaman yang menyakitkan itu kan penolakan. Penolakan. Saudara nggak harus narsis sampai mau dipuji-puji kayak selebriti ya, mungkin nggak harus ya. Mungkin kita nggak senarsis itu ya. Tapi saya pikir siapapun ya, ditolak itu sakit ya. Saudara nggak harus jadi orang narsis ya untuk mengalami sakit waktu ditolak. Bukan berarti waktu saudara ditolak terus otomatis saudara ada seorang narsis, nggak harus ya kayaknya. Saudara bisa normal ya, bukan narsis, and dia still sakit waktu ditolak. Dan ini bagian pembentukan yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan Musa karena dia dipersiapkan untuk menjadi leader di sini. Seperti Kristus ya. So, orang Israel refuse mereka nggak mau mendengarkan Musa, mereka nggak mau mengakui otoritasnya Musa. Kenapa kita mesti mempersilahkan kamu menghakimi kita, gitu, menilai kita? Kita nggak perlu kamu gitu. Dan ternyata penolakan ini lagi-lagi mengantisipasi apa yang akan dialami Musa nanti. Orang Israel ternyata juga mempertanyakan ya, otoritas Musa, bahkan Miriam sendiri mempertanyakan otoritas adiknya. Ini warga dekat loh. Miriam itu kakaknya Musa, itu pernah mempertanyakan ya, kenapa Tuhan cuma bicara harus melalui Musa, akhirnya terus Tuhan marah dan akhirnya Miriam kena kusta sampai Musa mesti mendoakan dia sehingga Miriam disembuhkan, dipulihkan. Tapi ini Musa sepertinya memang kenyang ya, dengan penolakan ini. Pindah sedikit ya, di Midian sekarang ya. Nah, yang ironis kan justru orang Israel sendiri menolak Musa, nggak mau terima Musa, tapi dia malah diterima di Midian. Tahu penerimanya dijadiin mantu lagi gitu ya. Komentar mengatakan sebenarnya di sini Musa even nggak dikasih kesempatan untuk pikir atau apa gitu ya. Pokoknya apa ini top down banget kan. Lu nikah sama anak gua gitu ya. Terus tiba-tiba nikah sih. Seperti kayak nggak ada sih di sini. Tapi mungkin gambarannya bukan gambaran dictatorship Jethro ya, bukan. Tapi lebih kepada keluasan hatinya. Bagaimana seorang asing justru malah bisa menunjukkan hospitality kepada Musa yang asing untuk dia lebih daripada ya saudara-saudara seiman ya. Ini ironis ya seperti ini. Sekali lagi ya.
Saya langsung refleksi dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sebagai gereja, kalau kehidupan kita sebagai orang percaya, kita nggak bisa ada Gastfreundlichkeit. Kita nggak ada hospitality yang lebih hospitable adalah orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Balik-balik ya sih kayak gini. Balik-balik nggak sih? Siapa yang di sini sebetulnya adalah umat Tuhan? Umat Tuhan sendiri nggak bisa menerima Musa, sampai Musa akhirnya masih melarikan diri dari Mesir, melarikan diri dari bangsanya juga sebetulnya. Karena apa? Ya karena bangsanya sendiri kan laporin ke Mesir, ke Firaun, apa yang dia sudah lakukan, bangsanya sendiri. Tetapi justru waktu dia ada di Midian, Yitro menerima dia, justru membuka rumahnya, memberikan anaknya untuk dijadikan istri bagi Musa. Ini mengatakan apa sih? Ya, pekerjaan Tuhan itu luas. Karena saya jangan eksklusif gitu ya, eksklusif. Kalau kita rasa cuma kita saja gitu ya, yang benar, yang cinta Tuhan itu cuma kita, yang mempelajari doktrin cuma kita, yang penginjilan cuma kita, kita kecewa dengan itu. Banyak kecewa. Ternyata di luar ada banyak orang yang bisa lebih baik daripada kita, seperti di dalam cerita ini juga. Tapi Musa nggak memberi dirinya terus menjadi pahit sih karena itu ya. Terus kemudian ya karena itu saya nggak mau lagi lah balik ke ini Israel. Saya sudah pernah berusaha untuk menolong mereka, ditolak. Terus saya berkarya saja di Midian. Sudah terlalu sakit dengan Israel yang ada di Mesir. Tidak. Tapi Musa kembali lagi ya ke sana, meskipun sepertinya bukan tanpa pergumulan. Despite semua yang sudah dilakukan Musa, ini great actions indeed. Kalau kita mengikuti Fredheim di sini kan tafsirannya positif ya, bukan tafsiran negatif. Ini bukan gambaran seorang muda yang nggak bisa mengendalikan emosinya, yang sok mampu dan sok bisa, bukan. Tapi gambaran antisipasi pekerjaan Tuhan sendiri. Despite itu semua, bagaimanapun juga Musa tetap perlu menerima firman yang diadres Tuhan kepadanya. Yang mengutus kita itu adalah Tuhan yang berfirman, bukan pengalaman-pengalaman masa lampau yang heroik, yang hebat itu ya. Betapapun itu ya juga dipakai oleh Tuhan. Makanya di sini perikop ini belum selesai, masih terus berkembang kepada the burning bush, ya, di mana Musa menerima firman dari Tuhan. Tanpa firman yang disampaikan Tuhan kepada Musa, nggak ada panggilan, nggak ada. Tuhan juga nggak bergantung kepada pengalaman masa lampau Musa yang sudah melakukan ini dan itu nanti. Berani konfront yang orang yang nggak adil, yang bersalah, berani dengan heroik menyelamatkan perempuan-perempuan yang lemah, ya, mengusir gembala-gembala dan sebagainya. Tetap ya, yang menjadikan Musa adalah seorang Musa yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin itu adalah Tuhan yang berfirman. Tapi balik lagi ya, kalau kita bisa belajar daripada bagian ini, memang common issue-nya itu seperti dikatakan Fredheim. Di dalam episode ini adalah tentang justice. Ini ada kepekaan ya, seorang Musa terhadap problem of injustice. Pertama, perhatikan di situ yang di-victimize adalah Hebrew slave, ya, budak-budak Ibrani itu di-oppress oleh ya certain Egyptian master. Mereka ini nggak bisa apa-apa ya. Terus kemudian ya budak ini sampai dipukul sampai mati, helpless ya. Dan Musa stood up di sini, dia memberanikan diri. Yang kedua juga ini dia memberanikan diri juga untuk masuk kepada urusan saudara-saudara sesama orang Ibrani yang sedang bertengkar. Ini juga perlu courage ya. Kadang-kadang kita kalau bisa, misalnya gini ya, di perbandingan dengan yang pertama, ini kan fellow Hebrew kan ya, yang di-oppress by Egyptian master. Oh, dia sendiri Hebrew, dia bisa ada sentimen kebangsaan, solidaritas. Kurang ajar ini orang Mesir ini ya, pukul-pukul bangsa saya sampai mati. Itu mungkin lebih gampang ya, bisa lebih dimengerti. Tetapi ya, waktu membereskan persoalan saudara sendiri, itu kadang-kadang kita itu
reluctant. Kalau ada orang jahat, terus kemudian fellow brothers or sister kita di kerja itu, kita bisa stood up gitu. Karena itu orang jahat gitu kan ya, apalagi orang asing. Tapi kalau keluarga kita sendiri sama-sama keluarga, aduh dalam mendingan gue diem deh gitu kan. Kan saya memihak lagi gitu kan ya, nah, saya jadi ikut-ikut salah lagi. Berantem, ya sudahlah orang lain aja lah, beresin jangan saya, ini rumit. Tetapi Musa itu ada keberanian untuk membereskan persoalan saudara-saudaranya. Dia nggak takut untuk konfront, mengatakan bahwa salah satu ini bersalah kepada yang lain. Dia menegur, dia berani menegur. Bukan kepo aja, ini bukan itu, tapi ini adalah keberanian sesama orang Ibrani. Dan yang ketiga, justice terhadap perempuan-perempuan yang lemah ini yang sedang dikerjain oleh gembala-gembala nomad ini. Nah ini tipikal dari penindasan kaum perempuan oleh laki-laki gitu ya, lebih kuat ya. Gak bisa apa-apa mereka. Musa stood up ya, untuk perempuan-perempuan ini. Saya mau mengakhiri renungan ini dengan satu ini ya, kesimpulan sederhana. Kalau kita nggak peka dengan injustice ya, di sekitar kita, unrighteousness, then how to talk, bagaimana kita berbicara tentang God's deliverance. Bagaimana kita mau bicara tentang redemptive work of God. Tuhan membebaskan dari apa memang ya? Kita orang evangelikal suka bilang, dia membebaskan dari dosa kan? Kita dari dulu juga sudah diajar membebaskan dari dosa. Saya tanya lagi, dosa apa? Dosa apa emang? Sekali lagi ya, kalau kita di dalam fallen world ini kita nggak bisa melihat oppression yang sedang terjadi. Bagaimana fellow human itu sudah diperlakukan dan tidak adil, dan kita juga nggak care, kita nggak stood up, kita diem-diem saja, ya, cari amannya sendiri dan sebagainya. Dan bagaimana kita bisa memberitakan pekerjaan Injil yang membebaskan itu. Musa di sini ya, itu dipakai Tuhan untuk memberitakan, bukan cuma memberitakan, tapi dia sendiri adalah yang melaluinya Tuhan itu delivers Israel, ya kan? Tapi sudah lihat ya, sebelum masuk ke sini ada konteks ya, ada konteks oppression kan, ada konteks bondage, ada konteks injustice. Yang Musa punya kepekaan. Pertanyaannya tentu saja adalah bagaimana dengan kehidupan sehari-hari saya? Gak usah jauh-jauh ya, di dalam tempat di mana kita kerja. Masa di tempat pekerjaan nggak ada ketidakadilan? Memang aku ini kerajaan Allah atau Ben itu kerajaan Allah. Oh, kerajaan Allah itu ada di Hamburg. Dulu saya zaman dulu ya, itu ada gerakan radikal reformasi. Gerakan radikal reformasi yang dipimpin oleh Münster. Waduh, mereka itu percaya ya, kerajaan Allah itu ada di kota Münster. Sudah tahu ya Münster? Münster di Jerman. Itu kerajaan Allah ada di Münster. Atau sudah mungkin Thomas Münster kedua bilang enggak, kerajaan Allah ada di Hamburg kayaknya. Maksudnya sudah nggak ada lagi ketidakadilan gitu. Unlikely ya, unlikely. Mungkin kita yang nggak mau tahu, mungkin kita yang nggak mau pusing, mungkin kita yang nggak peduli. Lalu terus kemudian pertanyaannya adalah how to talk tentang God's redemption ya setelah ini. God's redemption itu kan selalu ada konteksnya ya. Ini membebaskan orang dari bondage. Pertanyaan itu bondage itu apa? What is the good news? Good news itu untuk bad news yang mana? Kalau nggak ada bad news, dan lalu kita bicara good news itu good news untuk apa ya maksudnya? Ngambang sekali ya. Kekristenan itu ngambang sekali. So balik lagi ya. Di sini Musa sebelum dia dipakai Tuhan untuk membebaskan orang Israel, dia punya kepekaan untuk melihat the suffering of his people, the injustice yang sedang terjadi, the oppression, penderitaan. Dari zaman ke zaman nggak berubah sih, konteks ini nggak pernah berubah. Di dalam zaman Yesus Kristus, dia juga melihat begitu banyak oppression, dan dia menyelesaikan itu. Dia memberanikan diri, dia stood up for the weak.
the marginalized. Sampai di dalam zaman kita sekarang nih, zaman sosial tetap sama, nggak ada perubahan. Dunia ini dunia yang unrighteous, dunia yang berpihak, dunia yang unjust. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang Kristen ini berita pembebasan? Bukan cuma retorika, bukan. Tapi bagaimana kita melibatkan diri di dalam persoalan injustice ini? Again, bukan sebagai left wing agent ya, itu ngawur ya, polarisasi politik ya, itu ngawur sekali. Tapi sebagai satu bagian integratif dari God's redemptive work. Sekali lagi ya, lihatlah kehidupan Yesus Kristus. Kehidupan Yesus Kristus itu secara nyata berurusan dengan injustice. Meskipun bukan cuma injustice ya, tapi jelas juga berurusan dengan injustice. Tuh, saudara dan saya juga dipanggil untuk melakukan menghidupi datangnya kerajaan Allah ini. Dan Yesus bilang, the weightier matters of the Lord itu adalah justice, mercy, and faith atau faithfulness. Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, dan yang nggak bisa dipisahkan dari kerajaan Allah, kerajaan sorga, yaitu His righteousness. Righteousness itu artinya justice. Kalau bicara kerajaan Allah, pasti harus bicara tentang gerechtigkeit. Gak mungkin tanpa gerechtigkeit. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita masuk dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada sore hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menerangi hati kami di dalam segala kelemahan kami. Kadang-kadang kami telah berlebih, kadang-kadang kami indifferent dengan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kami. Bukan memang kami harus membereskan semua ketidakadilan di seluruh dunia, tapi ketidakadilan yang ada di depan mata. Jadi kami tidak memiliki keberanian untuk menyelesaikan urusan itu. Kami sekarang membaca cerita bagaimana Tuhan memakai seorang Musa di dalam segala keterbatasannya. Dia berani untuk menyatakan keadilan dan juga belas kasihan. Matanya yang juga melihat penderitaan umat Tuhan bersama dengan mata Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati kehidupan kami juga boleh bertumbuh, bahkan dan semakin menyerupai Engkau sendiri. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.